buat teman-teman ini menjadi satu pertanyaan yang apa itu ya membuat lemes mungkin atau membuat bingung dari teman-teman. Ya teman-teman, jadi kalau kita mau menjalankan usaha, mau menjalankan bisnis, ya, yang pertama kita benar-benar harus paham sebenarnya apa sih yang kita jalani, bisnis apa yang kita jalani. Kemudian kita pelajari betul, sehingga kalau ada orang bertanya atau orang negatif sekalipun, mungkin insya Allah kita sudah punya pemahamannya, jadi bisa memberikan jawabannya. Nah, kalau ditanya, ini MLM ya? Nah, Bapak Ibu, ya, sejak awal ketika saya mengenal PTBS, bagi saya sudah paham bahwa bisnis ini adalah bisnis jaringan, network marketing, atau orang biasa menyebut bisa disebut dengan penjualan langsung berjenjang, atau orang juga pada umumnya menyebutnya dengan multi level marketing. Ya, jadi kalau izinnya adalah perusahaan ini bergerak di penjualan langsung berjenjang, tapi orang menyebutnya sering dengan nama MLM, multi level marketing. Nah, sebenarnya kita paham lah, semua paham, barangkali teman-teman juga paham bahwa multi level marketing ini punya stigma yang mungkin apa namanya kurang bagus barangkali ya, sedikit kurang bagus di masyarakat. Nah, kenapa bisa begitu? Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan bisnis multi level marketing ini di stigma negatif oleh masyarakat. Sebagian sih, bukan semua, faktanya juga banyak sekali juga yang tertarik dengan bisnis jaringan. Karena memang sebenarnya bisnis itu kalau mau berkembang ya harus menggunakan jaringan. Berkat jaringannya model apa? Nah, kalau di sistem network marketing atau MLM ini udah jaringan itu udah diatur bagaimana kita mengembangkan. Saya juga dulu ketika saya punya bisnis ya konvensional pun juga pengen ada jaringan. Ya, pengen punya jaringan, makanya ikut organisasi biar punya banyak kenalan. Nah, itu akan membangun, sebenarnya kan juga untuk membangun jaringan. Nah, cuma khusus sekali lagi MLM ini kadang punya stigma negatif bagi sebagian masyarakat. Tidak semua ya, kalau semua salah total. Bahkan kalau saya bilang sebagian itu pun juga mungkin berapa persen sebenarnya, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Ya, yang pertama mungkin ya, banyak orang yang sudah menjalankan bisnis sejenis, ya, bisnis multi level marketing, tetapi gagal. Bahkan sudah pindah-pindah, bukan hanya 1-2 bisnis network marketing, tapi udah mungkin 5, 6, 10, 20 barangkali, dan gagal. Sehingga dia berpikir, MLM itu omong kosong, MLM itu cuma janji-janji saja, MLM itu waduh, udah nggak benar, sulit untuk dijalankan dan sebagainya. Ya, sebagian orang berpikir begitu karena ketika dia sudah mencoba berkali-kali bahkan berganti-ganti dengan bisnis MLM. Ya, sehingga mempunyai penilaian yang seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang menilai negatif karena tidak bisa membedakan antara bisnis multi level marketing dengan money game. Ya, banyak yang waduh aku gara-gara jalankan ini bangkrut, saya malah habis-habisan uangnya dan sebagainya. Saya yakin yang seperti itu biasanya bukan multi level marketing. Yang diikuti biasanya itu adalah money game. Nah, money game yang menjalankan sistemnya seperti multi level marketing. Jadi orang harus keluar duit semakin lama semakin banyak, ya akhirnya mungkin ketika sudah keluar uang semakin banyak juga dan bonusnya tidak masuk, akhirnya dia bangkrut, rugi, hutangnya malah tambah banyak, ditagih-tagih banyak orang. Nah, masyarakat umumnya tidak bisa membedakan itu, dan money game yang bermasalah masuk di beritanya di koran, di televisi, wah beritanya viral dan kadang-kadang berjilid-jilid itu pemberitaannya. Nah, masyarakat melihat itu. Ketika melihat itu, maka menyimpulkan kemudian, karena ketidakpahaman, MLM tipu-tipu berarti ini berita negatif. Karena memang faktanya,
Berita negatif itu jauh lebih gampang untuk diterima di dalam pikirannya gitu ya, dibanding berita positif. Ya, kalau ada berita negatif itu cepat banget nangkepnya, tapi kalau berita positif agak lambat. Artinya, makanya ada pepatah, kadang-kadang panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Banyak sekali network marketing yang bagus, tapi ada satu saja yang tidak bagus, bahkan itu hanya berkedok saja, itu akan merusak image citra dari yang lain-lain yang bagus. Nah, paradigma di masyarakat kadang-kadang mereka belum pernah menjalankan bisnis network marketing, tetapi mereka sudah tersugesti, ya. Apa yang ada di pikirannya sudah dicekoi dengan informasi-informasi negatif yang mereka baca melalui media massa atau mereka tonton melalui televisi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, mereka yang negatif dengan network marketing, MLM, ya, karena berpikir bahwa MLM itu hanya menguntungkan yang di atas, yang di bawah selalu rugi. Ya, kasihan, manusia memakan manusia, kadang-kadang begitu, ada yang bilang begitu. Ya, dan saya pernah dibilangin begitu, itu MLM itu manusia memakan manusia, kasihan yang paling bawah. Kemudian yang keempat, ada juga yang karena dasar pertimbangan agama. Ya, mungkin ngaji, ada suatu ustadz atau kiai yang mengatakan bahwa MLM itu haram. Ya, nah dari banyak faktor nih, dan negatif, stigma negatif terhadap bisnis MLM. Nah, saya pada kesempatan hari ini, sore ini, ingin menjelaskan bahwa MLM itu adalah sistem pemasaran sebenarnya. Ya, sistem pemasaran. Jadi nggak ada bisnis MLM, nggak ada. MLM tidak dibisniskan. MLM itu adalah sistem pemasaran. Sistem pemasaran pada dasarnya secara global, secara garis besar itu ada 3. Yang pertama lah sistem konvensional, ya, atau dibagi 2 lah, sistem konvensional. Yang satunya adalah sistem jaringan. Konvensional seperti apa ya? Banyak banget bisnis-bisnis konvensional, Bapak Ibu yang sering lihat buka toko dan sebagainya itu, atau Bapak Ibu beli barang-barang yang ada di supermarket itu, berarti barang-barang itu dipasarkan secara konvensional. Ya. Itu barang-barang yang dipasarkan secara konvensional. Nah, yang kedua, sistem pemasarannya dengan cara bagaimana? Cara jaringan, network. Nah, secara jaringan itu ada 2 juga. Yang pertama adalah franchise, ya, yang kita kenal franchise. Yang kedua adalah sistem MLM, atau orang bilang juga bisa disebut dengan personal franchise. Nih, nah sekarang kita bicara mengenai modal sekarang, ya. Nah, kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis konvensional, ya, kira-kira modalnya besar apa kecil? Modalnya sangat besar. Ya, tergantung ketika Bapak Ibu pengen rezekinya besar, ya modalnya biasanya tambah besar. Semakin besar modalnya, insya Allah rezekinya juga semakin besar. Tetapi di situ juga resikonya juga semakin besar. Dan saya sudah menjalaninya bisnis konvensional itu. Ya, semakin besar, semakin kita pengen besar, ya modalnya harus tambah lagi, begitu. Nah, kemudian di bisnis jaringan, franchise. Nah, untuk franchise perlu modal yang besar enggak? Perlu, modalnya besar. Ya, saya juga pernah menjalani bisnis franchise, pernah menjalani bisnis franchise di bidang pendidikan, dan pernah franchise juga di bidang rumah makan atau restoran. Ya, semua untuk pakai nama saja, kita punya hak itu miliaran semuanya. Ya. Artinya modalnya besar. Potensi rezekinya ya insya Allah besar juga. Tetapi resikonya juga pasti besar. Nah, kemudian ada lagi yang satunya, yang ketiga, yaitu bisnis MLM, atau biasa disebut dengan personal franchise, gitu ya. Nah, kalau di bisnis network marketing MLM atau personal franchise ini modalnya kecil. Modalnya kecil, resikonya kecil, tapi potensi rezekinya besar.
Nah, makanya ini menjadi solusi bagi banyak orang sebenarnya. Yang namanya bisnis network marketing ini menjadi solusi bagi banyak orang. Nah, sayangnya memang di bisnis network marketing ini banyak sekali yang menyalahgunakan. Karena mayoritas dari masyarakat kita ini pengennya kaya dengan mudah. Makanya kalau pengen kaya dengan mudah, maunya setor duit, duduk, diam, dapat duit. Nah, ini yang tidak betul. Sehingga dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang berniat jahat. Nah, endingnya apa? Endingnya mereka banyak yang tertipu. Ya, banyak yang tertipu. Maka sebenarnya ketika berbisnis, ya mau yang konvensional, mau franchise, mau MLM, Bapak Ibu perlu pilih bisnisnya yang mana. Bisnis konvensional pilihannya banyak banget. Bapak Ibu mau ibaratnya mau jualan bahan bangunan, jualan emas, jualan makanan, jualan apa ya, pilihannya macam-macam. Dan tentu semua punya potensi rezeki yang berbeda-beda. Ya kan, di konvensional itu potensi rezekinya berbeda-beda, jualan baju, jualan apa terserah. Ya, itu potensi rezekinya berbeda-beda, itu konvensional. Di franchise juga sama, Bapak Ibu. Potensi rezekinya juga berbeda-beda, modalnya juga berbeda-beda. Bapak Ibu ambil franchise restoran, beda dengan franchise minimarket, ya kan? Jadi franchise pengiriman barang. Jadi banyak sekali kalau franchise itu pilihannya juga banyak, modalnya juga macam-macam. Potensi rezekinya juga tentu berbeda-beda. Ya kan? Nah, demikian juga dengan network marketing atau MLM. MLM itu banyak banget pilihannya. Ya, MLM itu banyak banget pilihannya. Maka ketika semua itu pilihannya banyak, maka Bapak Ibu diperlukan kecerdasan Bapak Ibu di dalam memilih. Karena setiap usaha dengan sistem pemasaran mau konvensional, mau franchise, mau MLM, itu punya potensi yang rezeki yang berbeda-beda. Semua pilihannya banyak. Nah, kita akan bicara khusus mengenai PTBS. PTBS ini adalah multi level marketing, tetapi kita bersyukur bahwa PTBS ini sudah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia, baik mengenai produknya maupun sistemnya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini haram, ya terserah yang mengatakan haram. Tetapi Majelis Ulama Indonesia sudah mengatakan PTBS ini sistemnya sesuai syariah, karena Majelis Ulama Indonesia itu tidak bisa memberikan sistem syariah kepada semua bisnis MLM. Majelis Ulama Indonesia ketika mau memberikan fatwanya itu sebelumnya sudah mengkaji dulu ya marketing plan-nya seperti apa, bahkan sudah mengundang dari manajemen untuk menjelaskan sehingga betul-betul ada pemahaman yang sama. Sementara kita tahu bahwa banyak sekali, ya mohon maaf, mungkin ustadz, mungkin kiai atau siapa yang mengatakan ini haram, tetapi dasarnya hanya secara umum, dia memberikan pemahaman secara umum, tidak spesifik mempelajari tentang bisnis itu, tapi melihat secara umum, apalagi secara umum pun tidak pernah dipelajari dengan spesifik, hanya melihat berita-berita negatif, hanya melihat apa cerita-cerita orang gagal dan sebagainya, ya sehingga keluarlah ada sebagian yang mengatakan bahwa ini haram. Ya, tapi wallahualam terserahlah mereka mau pilih yang mana, karena memang banyak sekali hal-hal yang khilafiyah ya di dalam memahami agama ini. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang itu tidak perlu kita perdebatkan. Saya juga kalau ketemu orang yang mengatakan ini haram, bagi saya ya sudah. Haram menurut Anda nggak apa-apa. Saya halal karena Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa halal. Ya, itu. Jadi paradigma negatif itu, terus kemudian yang pertama tadi saya bilang karena orang sudah menjalankan bisnis MLM berkali-kali dan gagal. Nah, itulah ya, maksud saya diperlukan kecerdasan ketika kita memilih bisnis ini. Nah, saya sendiri sebenarnya dengan bisnis ini tawaran begitu banyak. Tapi kenapa PTBS ini saya ambil? Ya karena saya punya analisa-analisa sendiri ketika saya memutuskan untuk memilih bisnis ini. Salah satunya apa? Salah satunya kalau di PTBS ini tidak pernah ada kewajiban Bapak Ibu untuk melakukan belanja ulang. Tidak ada kewajiban. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak melakukan belanja ulang, ya
itu Bapak Ibu tidak kehilangan hak-hak yang lain, masih banyak rezeki-rezeki yang potensi rezeki yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, sebenarnya kalau kita paham ya di sini bahwa tidak ada kewajiban belanja ulang, bandingkan dengan perusahaan yang mewajibkan mitranya untuk dapat bonus harus belanja ulang, itu sudah, kalau saya memahaminya begini, wah luar biasa PT BES ini. PT BES ini sangat percaya diri dengan produknya. Tanpa harus mewajibkan mitranya untuk melakukan belanja ulang, saya yakin mitranya akan pada belanja ulang atau repeat order. Dan faktanya betul Bapak Ibu, nggak pernah ada kewajiban untuk belanja ulang pun, faktanya mitra-mitranya pada melakukan repeat order. Kenapa? Karena memang produknya berkualitas, nggak perlu diomong-omongin. Bahasanya biarkan produk bicara gitu ya. Jadi bukan hanya tanaman yang bicara, tapi biarkan produk bicara. Jadi artinya kalau orang sudah mengkonsumsi produk-produk PT BES, merasakan manfaatnya, pasti dia akan melakukan belanja ulang, nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah diwajib-wajibkan. Ini luar biasa. Sebenarnya kalau kita pahami itu, dahsyat. Dan ini tidak memberatkan siapapun. Sehingga modalnya sangat terukur. Modalnya sangat terukur. Kalau yang wajib belanja tiap bulan harus belanja sekian, harus belanja sekian, harus belanja sekian, ini modalnya bisa nggak terukur. Kayaknya murah kayaknya, tetapi operasional tiap bulannya karena kewajiban belanja akhirnya membengkak, dan lama-lama menjadi banyak. Nah, PT BES tidak seperti itu. Ya, jadi cerdaslah memilih bisnisnya karena pilihan itu banyak banget. Pilihan itu banyak sekali. Maka ketika Bapak Ibu pintar memilih, insya Allah Bapak Ibu tidak akan menyesal kemudian. Dan faktanya kemarin Bapak Ibu bisa lihat nih di Facebook grup ini ya, materi-materi yang sebelumnya kita undang tuh Mas Hendra Lili Padang dari Toraja sana, yang dia sudah menjalankan MLM banyak banget, nggak pernah berhasil. 11 MLM atau berapa nggak pernah berhasil. Tapi alhamdulillah ketika jalankan bersama PT BES, dalam waktu singkat ya, beliau itu seorang mantan penjual sayur keliling, dia sudah mendapatkan 2 motor, 2 Mobilio, dan 1 Pajero. Yang itu sebagian juga bisa diwujudkan dalam bentuk uang tuh. Ya, hanya dalam waktu singkat, kurang lebih berapa ya? 2 tahun atau. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi pilihan Bapak Ibu memilih bisnis itu juga akan menentukan apakah Bapak Ibu akan sukses atau tidak. Nah, saya pilih PT BES karena saya tahu persis dan saya analisa saya, produknya bagus, marketnya luas, harganya terjangkau, kemudian modalnya murah, persaingannya rendah, resikonya kecil, potensi rezekinya besar. Ya, maka itulah kemudian saya putuskan untuk bermitra dengan PT BES. Nah, jadi MLM itu sebenarnya bagaimana? MLM itu bagi saya ya, karena saya tuh lama di usaha konvensional juga. Menurut saya, bisnis MLM itu adalah bisnis yang sangat manusiawi. Justru sangat manusiawi, bukan menginjak yang di bawah, enggak sama sekali bukan. Enggak ada yang diinjak. Karena orang di bisnis network itu akan sukses ketika yang di bawahnya sukses. Ya, ketika yang di bawahnya sukses, maka kita akan sukses, maka kita pasti akan bantu support. Jadi memanusiakan manusia, bukan nginjek yang di bawah. Yang nginjek di bawah itu yang bisnis-bisnis konvensional. Ya, kalau punya karyawan ya diperes tenaganya, pikiran untuk kerja, kalau perlu lembur-lembur, ya, dengan rezeki yang minim, dengan rezeki yang segitu-segitu saja. Jadi kalau orang, ibaratnya kalau orang bekerja nih ya, hanya dengan ijazah SD, mau kerja, dia bekerja mau sehari 24 jam, kalau ada lebihnya juga, misalnya sehari itu 30 jam ya, dia akan kerja sehari 30 jam pun tidak akan bisa memberikan hasil yang luar biasa. Kenapa? Ya karena dia sudah tertutup, terbelenggu dengan ijazahnya, terbatasi dengan ijazahnya. Lalu dia mau kerja apapun, kalau ijazah SD nggak akan menjadi pimpinan lah, rasanya begitu ya di negeri. Tetapi di PT BES faktanya ada Mas Beni ya, yang juga ada nih di Facebook Group. Hanya seorang lulusan SD, bahkan buruh tani, buruh atau kuli bangunan ya, bersama kami dalam waktu singkat juga sudah mendapatkan reward yang luar biasa yang nilainya miliaran. Jadi
Tidak ada yang menginjak di bawah. Nah, makanya saya sering katakan juga bahwa di bisnis network marketing atau multi level marketing ini bisnis yang memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia maksudnya bagaimana? Ya, jadi kalau konsep manjada wajada, ya itu ada di bisnis ini. Kalau Bapak Ibu sebagai pegawai mau manjada ya belum tentu wajada. Mau berusaha sungguh-sungguh belum tentu terwujud. Bapak Ibu hanya lulusan SD, ekstrimnya begitu. Bapak Ibu memimpikan bekerja sebagai pegawai, ya, kemudian memimpikan punya rumah mewah, punya mobil mewah, wah itu berat. Kenapa? Mau kerja keras seperti apapun, Bapak Ibu terbentur dengan pendidikan. Tetapi kalau di bisnis network marketing nggak peduli di pendidikannya apa, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, bahkan latar belakang agama juga nggak berpengaruh apa-apa. Yang menjadi yang sangat berpengaruh adalah apa? Kerja Bapak Ibu, semangat kerja Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada dan nggak ada yang diinjak di sini. Karena apa? Karena setiap orang leader-leader atau yang di atasnya itu pasti akan membantu mitra yang di bawahnya. Karena kalau mitra yang di bawah itu sukses, maka juga dia sendiri akan sukses. Jadi nggak ada sistem mengatakan, itu nginjak yang di bawah. Itu pemahaman yang keliru, yang tidak paham. Ya, tuh. Kemudian, ada juga yang tadi sempat saya singgung. Ada yang kemarin di webinar ya di Zoom mengatakan, wah jangan jual agama untuk bisnis. Kita tidak pernah jual agama, tetapi tentunya sebagai orang yang beragama, nih, sekali lagi, tentunya sebagai orang yang beragama, pasti segala tingkah laku apapun, apalagi bisnis, ya itu harus disesuaikan atau harus jangan sampai bertentangan dengan agama. Nah, kita tahu riba itu dilarang oleh agama. Riba itu dilarang oleh agama. Nggak ada satupun ya pertentangan di ustadz atau kiai yang berbeda mengenai hukum riba. Semuanya sama. Riba itu dosanya, Masya Allah, luar biasa. Maka kita mengajak bagaimana orang bebas hutang riba. Ini bukan jualan agama, tapi ini bagian dari dakwah ekonomi kita. Dakwah ekonomi bukan hanya omongan-omongan yang nggak ada manfaat, tapi bagaimana kita menyampaikan tapi memberikan solusi. Makanya yang disebut dakwah ekonomi. Jadi nggak ada kita jual agama, tapi yang ada adalah aktivitas kita harus berlandaskan agama yang kita yakini. Ya mau makan ya harus sesuai, bukan makan nggak usah makan libat-libatkan agama di urusan makan. Ya nggak bisa karena makan itu ada yang halal, ada yang haram. Nggak usah libat-libatkan agama lah dalam urusan bermasyarakat. Nggak bisa. Karena agama juga mengatur bagaimana hubungan antar manusia. Jadi agama itu harus selalu menaungi kita. Jadi nggak ada bahasa, jualan agama, nggak ada jualan agama. Yang ada adalah kita selalu ya menjalankan sesuatu itu harus dalam koridor agama, termasuk di dalam bisnis. Apalagi mencari nafkah, di mana nafkah itu akan kita dapatkan, yang mana nafkahnya akan kita gunakan untuk memberikan makan, memberikan penghidupan kepada anak istri kita. Masa kalau kita nggak pernah mikir-mikir masalah agama, apapun disikat anak-anak kita, istri kita kasih makan sesuatu yang haram. Ya. Nah, maka ya hasilnya ya berbahaya. Makanya kita ini justru mengajak orang untuk bebas hutang riba karena kita memang sedang melakukan dakwah ekonomi dan jihad melawan riba. Ya, jadi orang yang ngomong begitu pasti nggak paham. Jangan-jangan di dalam hidupnya juga nggak pernah mikirin tuh masalah agama. Yang penting apa yang ada sikat saja. Nggak peduli halal haram, nggak peduli benar dan salah, dia akan sikat gitu saja. Nah makanya kita nggak menjual agama, tapi kita mengingatkan bahwa bisnis kita ini masih dalam koridor. Makanya BTPS ini adalah bisnis syariah, MLM syariah, ya MLM syariah, ya, sesuai dengan agama atau biasa disebut dengan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ya. Itu jadi sementara yang bisa saya jawab. Mungkin Mbak Yunis bisa mungkin ada pertanyaan barangkali Mbak Yunis bisa sampaikan coba.
Tadi saya baru menangkap 2 pertanyaan, Pak. Tapi sepertinya dari mitra ini, Pak. Yang lain belum ada. Hmm. Yang pertama itu ada yang bertanya kepada saya, jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. MLM yang enak di atas, produknya tidak berguna. Tapi sepertinya tadi sudah dijawab ya, Pak ya. Sama satu Ya, lagi, mau dibantu cara mendaftarkan mitra baru gitu. Yang lain belum. ya. Jadi jangan menari di atas penderitaan orang lain. Yang menari di atas penderitaan orang lain itu siapa? Ya, siapa yang menderita kan? Jadi kalau yang menari di atas penderitaan orang lain, yang menderita selalu menderita itu ya mereka-mereka yang ya saya tidak ini ya, tapi di bisnis-bisnis konvensional justru banyak orang menari di atas penderitaan orang lain. Ya, mereka main marah, main perintah sama anak buah, main bentak dan sebagainya. Ya. Dan anak buah ini mau bekerja berpuluh-puluh tahun jadi anak buah, terus jadi karyawan, terus. Ya, saya menjadi pengusaha itu dari tahun 93 sampai tahun 2018. Jadi 25 tahun saya menjadi pengusaha dengan punya banyak karyawan. Tetapi selama saya menjadi pengusaha 25 tahun bisa dibilang nggak ada karyawan saya yang sejahtera. Artinya ya hidupnya biasa-biasa saja, malah justru ketika menjadi karyawan saya mungkin banyak yang terlibat hutang riba juga, karena bosnya juga punya hutang riba. Ya. Nah, apakah bisa dibilang saya menari di atas penderitaan orang lain? Ya mungkin bisa saja, karena kita menggaji yang murah semurah-murahnya, tetapi pengen mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Tetapi justru di bisnis network marketing tidak begitu. Itu kebalikan. Sebenarnya Anda kalau bicara begitu, orang yang bicara begitu, ya saya nggak ngerti dia latar belakangnya apa. Kalau dia sebagai karyawan, dia punya pimpinan, pimpinan itulah yang sedang menari di atas penderitaan Anda. Karena Anda mau kerja apapun, keras apapun, apalagi pendidikannya rendah, ya nggak akan Anda punya jabatan gitu ya. Jadi Anda selamanya ya juga akan menderita. Nah, jadi kalau justru ya di bisnis network marketing, makanya saya bilang tadi, ini adalah bisnis yang sangat manusiawi, memanusiakan manusia, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Mereka yang gagal kenapa? Ya mereka tidak bersungguh-sungguh. Karena ini adalah bisnis. Banyak orang ya, bisnis itu perlu suatu mental, mental pejuangnya harus ada. Bisnis itu beda dengan menjadi karyawan. Karyawan kadang-kadang malas pun tetap gajian. Tetapi kalau bisnis Anda malas ya bisa jadi nggak dapat rezeki. Nah, padahal banyak sekali kita ini yang tidak punya mental pejuang. Nah, di bisnis network marketing itu karena modalnya murah, ya, maka banyak sekali orang yang kemudian juga bergabung di bisnis network marketing. Tetapi karena tidak punya mental pengusaha, mentalnya masih mental karyawan, ya maunya yang gampang-gampang saja. Yang penting dapat rezeki. Nah, ini yang tidak bisa. Maka banyak sekali ketika baru mencoba melakukan sedikit saja dan kemudian belum berhasil, maka ngeluhnya udah kemana-mana. Ya mengeluh, waduh sulit ternyata ya begini-begini macam-macam. Ya, padahal kalau mau sukses ya memang perlu perjuangan, tetapi mereka tidak sanggup untuk berproses, berjuang sampai sukses. Banyak enggak yang begitu? Cukup banyak. Ya, nah kalau kita mau sukses di bisnis network ya memang harus berjuang. Dan enaknya di bisnis network itu sekali lagi, nggak ada yang namanya kita ini dibiarkan untuk jalan sendiri. Asalkan minimal nih, ya kalau nggak didampingi minimal bisa ada tempat untuk bertanya dan pasti diberikan solusi. Minimal saja, yang paling kecil tuh ada tempat untuk bertanya ketika ada masalah. Ya. Tetapi banyak juga yang bahkan sampai didampingi, bagaimana presentasi, bagaimana menjelaskan kepada orang lain, bagaimana dan sebagainya lah. Ya, karena di bisnis network marketing itu nggak ada ilmu yang dirahasiakan. Ya, nggak ada ilmu yang dirahasiakan. Semua ilmu akan dibagikan. Saya tidak pernah ada ilmu yang saya rahasiakan sama sekali. Semua saya bagikan, udah habis-habisan lah, dikeluarin semuanya. Ya, jadi yang mengatakan bahwa menari di atas penderitaan orang lain, dia nggak paham dalam dunia usaha, dunia bisnis itu seperti apa, konvensional itu seperti apa, di bisnis network seperti apa, karena dia nggak mengalami. Kalau saya di bisnis konvensional saya ngalami, di bisnis network marketing saya ngalami, dan ternyata saya lebih senang di bisnis network marketing atau MLM. Kenapa?
Selama 25 tahun saya menjadi pengusaha, saya tidak bisa mensejahterakan satu orang pun, bahasanya begitu. Ya ada 1-2 orang sih, tapi hanya dua orang saja yang mungkin punya kehidupan yang lumayan baik ya, untuk bisa dikatakan ini mewah atau apa, enggak jauh, tapi ya lumayan baik. Tetapi di bisnis network marketing, terutama di PT BES ini yang saya baru jalani 3,5 tahun, sudah ratusan orang yang punya kehidupan yang jauh lebih baik. Yang jauh lebih baik. Dari yang tadinya tukang sayur, sekarang udah kemana-mana naik Pajero. Dari seorang kuli bangunan, buruh tani pun sekarang sudah naik Pajero. Ada juga yang tukang cuci, kalau bicara yang minim tukang cuci sekarang kemana-mana, sudah naik expander. Ya. Dan banyak banget. Ya, meskipun di usaha kita, ini bukan cuma untuk orang-orang yang kondisi susah, tapi banyak juga yang mereka-mereka yang ASN, yang polisi, yang tentara, yang dosen, banyak yang pada bersama-sama kita. Nah, kalau masalah bagaimana posting dan sebagainya, nanti kita akan adakan Google Meet ya, training sendiri. Itu gampang banget sih sebenarnya, itu diajari nggak nyampe 5 menit, asalkan praktek pasti langsung bisa. Ya, karena itu pelajaran super gampang sebenarnya. Ya, cuma nanti itu ada di training khusus, bukan di ruangan ini. Ada lagi Mbak Yunis? Ya, Pak. Ini ada titipan Pak, karena nggak bisa ngetik katanya. Bedanya MLM ini dengan MLM lain apa Pak? Gitu katanya. Kelebihannya apa? Karena dia saat ini sedang menjalankan bisnis MLM juga. Tapi kok sepertinya dia melihat ribet-ribetnya kok luar biasa gitu. Nah, bedanya apa dengan yang dia jalankan gitu katanya Pak? Oke, ya MLM itu banyak banget. Mau membandingkan dengan yang mana? Saya kan nggak ngerti. Ya, cuma saya bisa katakan ya dari beberapa MLM yang lain ya. PT BES ini yang pertama, modalnya terukur. Modalnya terukur. Kenapa modalnya terukur? Karena tidak ada kewajiban belanja tiap bulan. Itu bedanya yang pertama. Kemudian yang kedua, di PT BES memang kita tidak diajari atau tidak dididik untuk menjadi sales. Meskipun produk-produk kita luar biasa, dan faktanya juga pembelanjaan ada satu produk yang kalau belanjaan sampai miliaran. Ya, kita nggak perlu banyak ngomong, tidak perlu menjadi sales, karena produk kita pun bicara, produknya bagus. Ya, dan kita nggak perlu menjadi sales, nggak ada masalah, karena nggak ada kewajiban belanja tiap bulan. Kalau yang diwajibkan belanja tiap bulan, mau nggak mau dia harus jualan. Karena kalau nggak jualan, produknya numpuk, itu menjadi mubazir. Oh, dia harus jualan, nggak kayak jadi sales. Jadi kerjanya double. Sudah jualan, bagaimana membantu tim. Nah, di PT BES, ini yang utama adalah bagaimana kita ya dididik menjadi seorang pemimpin, leader, pemimpin. Maka pemimpin itu adalah ngajari mitranya untuk melakukan seperti yang kita lakukan, yaitu supaya dididik juga menjadi pemimpin, bukan dididik menjadi sales, gitu ya. Dididik menjadi pemimpin, sekali lagi, bukan menjadi sales. Itu beda yang kedua. Yang ketiga ya yang pasti ya rezekinya. Karena pencapaian di PT BES ini sangat mudah. Tidak dibatasi waktu. Pokoknya asalkan setiap orang yang bergerak, dia mau berjalan, terus melakukan, dia pasti akan mendapatkan. Ya, nggak ada riset, nggak ada ulang lagi dari nol lagi, ulang lagi dari nol lagi, ulang lagi. Kan banyak tuh di bisnis network marketing yang lain yang apa-apa sering riset, ulangi dari nol lagi. Belum nyampe, tapi batas waktu habis, ulangi dari nol lagi. Kapan nyampenya? Kalau di PT BES nggak ada diulang-ulang dari nol lagi. Bapak Ibu jalankan terus, kalau mencapai kualifikasi yang tentukan pasti dapat. Maka di PT BES ini Pak, mudah banget. Ya, seperti tadi saya contohkan Mas Hendra Lili Padang ini 11 kali ikut MLM nggak pernah berhasil. Tapi bersama PT BES yang ke-12 ya Mas Hendra Lili Padang ini berhasil. Ya, itu bukan bukti. Dan faktanya juga ya ini PT BES ini fitnahnya luar biasa, Masya Allah. Kenapa kita ini mendapatkan fitnah yang luar biasa? Ya karena kompetisi sebenarnya. Ya, di bisnis network marketing itu juga saling ada kompetisi. Dan bukannya tidak mungkin dalam kompetisi itu kemudian terjadi ya fitnah-fitnah. Kenapa bisa begitu? Ya karena banyak sekali ya leader-leader dari perusahaan lain yang kemudian
pindah atau bermitra dengan PT BES. Nah, ini tentu bukan kabar baik bagi perusahaan yang lain. Maka ada kompetisi. Nah, kadang-kadang kompetisi itu bisa sehat, ada juga yang dengan cara tidak sehat. Belum tentu dari perusahaannya, tapi juga dari leader-leadernya. Mereka yang kehilangan mitranya, wah biasanya yang mentalnya tidak bagus, imannya tidak kuat, maka fitnah yang akan bicara. Ya, jadi tebaran fitnah itu Masya Allah luar biasa, banyak sekali. Tapi karena kita ini benar, maka faktanya sampai hari ini kita tetap eksis dan tidak pernah ada problem sama sekali. Gitu Mbak Yunis. Ya, baik Pak. Satu lagi nih Pak. Kepingin gabung tapi nggak punya modal. Terus disarankan apakah harus meminjam atau berhutang. Padahal katanya solusi tanpa hutang riba, tapi diminta untuk meminjam untuk bergabung. Nah, itu gimana Pak? Ya, jadi begini, pinjam yang dimaksud adalah hutang riba ya, yang kita harus hindari itu adalah hutang riba. Kalau Anda hutang dengan mertua, Anda hutang dengan kakak adik, nggak ada problem. Yang penting hutang tetap harus dibayar. Ya, nah ini insya Allah akan menjadi solusi. Karena begini, orang mau usaha pengen berubah hidupnya, ya setiap orang yang berusaha itu pasti perlu modal. Saya dulu di konvensional ketika kita mau menjalankan usaha yang nggak punya duit, ya bagaimana caranya akhirnya harus ada modal. Bisa dengan partneran, bisa dengan pinjam uang di bank dulu waktu belum mengenal tentang dosa riba dan sebagainya. Nah di sini modal yang dibutuhkan paling kecil cuma 2.100.000. Itu angka yang sangat kecil kalau kita membayangkan atau membandingkan dengan hasilnya. Karena di PT BES itu Anda modal 2.100.000 tapi kerjakan dengan baik, ya ngikuti arahan dari orang yang mengajak Anda, ya insya Allah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Bapak Ibu akan dapatkan 1,67 miliar. Jadi kalau cuma pinjam 2 juta mah angka yang kecil sebenarnya, asalkan Bapak Ibu bersungguh-sungguh di dalam menjalankannya. Ya pinjam nggak ada masalah, pinjam kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara, nggak usah pinjam ke bank yang berbunga, nggak perlu pinjaman online, ya nggak usah. Kalau perlu nggak mau pinjam, ya apa yang punya dijual dulu. Toh ini bukan kehilangan, tapi ini sebagai modal yang insya Allah kalau ketika kita jalankan usaha dengan benar-benar, justru apa yang kita jual itu kita bisa beli lagi dengan yang lebih bagus, ya bukan dengan kualitas yang sama, tapi beli lebih bagus. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ada nggak yang pakai sampai jualan begitu? Ada banyak. Ada yang jual cincin, ada yang jual gelang, ada yang jual kambing. Nah, ada masalah, ya. Karena itu untuk modal usaha, bukan untuk buang-buang uang. Ya, itu. Jadi harus mindset pengusaha lah, bermindset pengusaha. Jangan mindsetnya mindset apa ya? Mencari pesugihan gitu ya. Hanya maksudnya maunya setor duit terus diem aja dapat ada uang. Nah, kalau mindsetnya nyari pesugihan ya nggak cocok di sini. Mindsetnya adalah pengusaha. Pengusaha itu perlu modal dan perlu kerja. Kalau cari pengusaha, pesugihan cuma ngeluarin duit, harapannya dapat duit. Tapi ternyata banyak yang ketipu. Ya, mindsetnya harus pengusaha. Jadi masalah modal itu masalah tantangan pertama yang harus Bapak Ibu hadapi. Ya. Jadi kalau modal saja tantangan pertama nggak sanggup, nggak mungkin Bapak Ibu bisa hadapi tantangan-tantangan yang selanjutnya. Karena bukan kalau Bapak Ibu sudah punya modal pasti sukses, ya tergantung mentalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu orangnya baperan, gampang putus semangat, gampang putus asa, ya nggak akan berhasil. Tapi kalau Bapak Ibu seorang pejuang, yakin saja dengan modal 2 juta, Bapak Ibu jalankan terus, saya yakin Bapak Ibu juga akan sampai titik di mana Bapak Ibu akan mencapai kesuksesan. Ini Mbak Yunis. Baik, itu Pak. Ada lagi nih Pak. Takutnya nanti kalau nggak bisa jalan bagaimana Mbak? Gitu. Ya. Biasanya sudah keluar modal, nanti ternyata nggak bisa. Itu terus gimana? Gitu. Kalau Anda sudah dari awal berpikir tidak bisa, maka saran saya jangan pernah ambil keputusan untuk bersama-sama kita. Sederhana itu. Anda khawatir, wah takut Pak, saya nggak bisa jalankan, maka jangan ikut. Tapi kalau Anda, saya harus bisa, yakin pasti bisa, dan Anda harus akan berusaha keras untuk bisa mewujudkan, maka Anda layak untuk bersama-sama kita. Tapi kalau Anda
wah Pak, nanti saya kalau nggak bisa jalankan gimana? Nggak usah. Saya selalu sarankan begitu. Kalau dia sendiri dengan dirinya sendiri nggak yakin, bagaimana kita mau bantu? Karena nomor satu itu modalnya semangat, kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk sukses. Kalau dirinya sendiri saja sudah tidak yakin, tidak percaya diri, ya sudah repot. Orang lain tuh kayak saya misalnya, itu hanya bisa membantu. Saya hanya bisa membantu, tetapi tidak bisa memastikan Anda sukses, karena sukses itu yang menentukan bukan saya, tetapi Anda sendiri. Jadi kalau dari awal sudah ragu-ragu, wah nanti saya kalau nggak bisa, yang jangan. Jangan, lebih baik nggak usah. Karena kalau Anda pun sudah ragu-ragu, memaksakan diri, tapi mentalnya tidak diperbaiki, nggak akan sukses. Karena sudah mindsetnya sudah bilang, nggak sukses. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya, ketika apa yang Anda pikir, bayangkan itu juga akan terwujud. Jadi kalau Anda ya nggak yakin bisa sukses, ya janganlah, mending nggak usah saja. Ya, mending nggak usah. Itu. Siap. Baik, ini ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya gabung yang paket basic, itu berarti kalau sudah dapat rewardnya sudah selesai, nggak dapat apa-apa lagi, gitu Pak. Ya, di bisnis kita ini sebenarnya ada 14 sumber rezeki ya. Secara detail nanti ada di trainingnya. 14 sumber rezeki. Rezeki yang nomor 1 ya, sampai rezeki nomor 6 ya, jadi ada rezeki itu ada 14 kan, terbagi nomor 1 sampai 6 ya, itu istilahnya Anda bisa dapatkan terus sampai kapanpun, Anda bisa dapatkan terus. Nggak ada yang namanya terus kehabisan sumber ini. Dan 6 sumber rezeki itu Anda bisa dapatkan terus. Apa saja 6 sumber rezeki nanti ada di training ya, karena kita punya 14 sumber rezeki. Kemudian nomor 7 sampai 10 juga Anda bisa dapatkan terus. Ya. Nah, yang bisa habis artinya Anda sudah tidak bisa dapatkan itu yang nomor 11 sampai 14, yaitu yang hadiah motor, mobil, Pajero atau rumah yang 1,67 miliar bisa selesai. Kalau Anda basic sudah dapat itu selesai. Tapi yang namanya bonus sponsor, selama Anda masih bergerak, Anda bisa mendapatkan bonus sponsor, Anda bisa mendapatkan bonus pengembangan, Anda bisa mendapatkan bonus flash out, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan royalti prestasi, royalti pembinaan, Anda berhak juga mendapatkan reward prestasi, Anda berhak mendapatkan royalti prestasi, royalti kepemimpinan itu yang ke-6 ini. Kemudian Anda berhak mendapatkan royalti 20 generasi, reward cruise, dan sebagainya lah ya. Sampai yang ke-10 itu, 10 sumber rezeki Anda masih bisa dapatkan terus. Ya, yang habis itu hanya reward motor, mobil, Pajero yang nilainya 1,67 miliar, yang lain-lain Anda masih bisa dapatkan terus. Itu, Mbak Yunis. Ya Pak, baik. Ini ada dari ibu-ibu. Kepingin sekali Mbak gabung, tapi suami saya kok tidak setuju. Nah, gimana ini Pak? Biasanya kalau bapak-bapaknya tidak mengizinkan, terus akhirnya jadi kendor gitu semangatnya. Nah, tergantung tujuannya. Kenapa suami itu nggak setuju? Kenapa? Kan begitu. Karena harus ada pemahaman yang sama nih ketika mau bersama-sama kita. Pertanyaannya sekarang, Anda ini sudah, Bapak atau Ibu ini sudah, Ibu berarti ya kalau suaminya nggak setuju. Ibu, pertanyaannya masih punya hutang atau tidak, hutang riba terutama. Ya, kalau masih punya hutang riba, itu padahal itu persoalan serius sebenarnya. Karena selama kita masih punya hutang riba dan kemudian kita, karena itu hutang riba itu diperangi Allah dan Rasulnya, akhirnya artinya akhiratnya nggak akan selamat. Dosanya besar banget. Nah, kira-kira tujuan hidup kita ini hanya semata-mata urusan dunia atau pengen selamatnya dunia akhirat? Kalau pengen selamat dunia akhirat, maka hutang riba ini harus segera diselesaikan secepat-cepatnya bahkan. Nah, kalau suami tidak setuju, barangkali suami sudah punya sumber yang lain yang untuk menyelesaikan hutang-hutang itu, hutang riba terutama ya, bahkan hutang yang bukan riba pun kita tidak akan dihisap selama hutang kita juga belum lunas, tapi hutang riba dosanya Masya Allah luar biasa. Jadi alasan suami tidak setuju itu apa, kan saya nggak ngerti ya. Nah, kalau pengen penjelasan lebih lengkap, mungkin suami diikutkan di acara seperti ini
Ya, ada penjelasan nih, nanti tanya yang menghubungi ibu untuk berada di grup ini, atau ajak orang yang menginformasikan ini kepada ibu, ajak datang ke rumah untuk menjelaskan kepada suaminya. Karena kalau ibu sendiri yang menjelaskan kepada suami sulit. Karena ibu juga mungkin belum paham, sehingga menjelaskannya pun juga kesulitan. Ya, jadi kalau bertanya harus kepada ahlinya, maka suami itu harus bertanya kepada ahlinya. Maka siapa ahlinya? Ya orang yang menghubungi Anda, mengajak ibu ya di dalam usaha ini. Insya Allah mereka paham, dia paham, maka ajak ke rumah untuk ketemu suami untuk menjelaskan. Kalau wah Pak orangnya jauh, ya sudah ajak suami untuk mendengarkan penjelasannya secara lengkap ya melalui Zoom, melalui grup Facebook atau melalui grup WA. Ya, kan banyak sih media-media penjelasannya. Ya, udah supaya suami paham gitu ya. Kalau sudah mendapatkan penjelasan semua tetap tidak tertarik ya, nggak tahu harus dicari kenapa tidak tertariknya. Itu Mbak Yunis. Baik, Pak. Nah, saya lihat lagi sih belum ada pertanyaan lagi, Pak. Silakan teman-teman yang masih penasaran, kepo, kepingin tahu tentang bagaimana sih bermitra dengan PT BES menjadi komunitas anti riba, silakan bisa bertanya. Atau mungkin titipan pertanyaan dari calon mitranya yang tidak bisa masuk ke dalam grup, boleh silakan diketikkan di kolom komentar. Ya, ini ada nih yang ada yang tanya bagaimana meyakinkan saudara dan kerabat yang background dan mindsetnya nyaman sebagai PNS, padahal hutangnya banyak. Ya dijelaskan ya kalau kita memang cuma orang itu kan ya insya Allah melalui Bapak ya Pak Asep ya melalui Pak Asep insya Allah ya, saudaranya mendapatkan hidayah. Jadi jelaskan saja mengenai riba, dosa riba, Masya Allah ya jelaskan itu saja. Ya. Kalau dia sudah punya pemahaman yang sama tentang riba, ya, tinggal dia pikir, waduh dengan saya menjadi ASN faktanya gaji saya sudah habis terus, maka bagaimana saya bisa cepat-cepat terbebas dari riba? Ya, maka tawarkan solusinya. Ya, insya Allah kita masuk ini memberikan solusi. Ya, artinya untuk bisa cepat terbebas dari utang riba kan perlu tambahan sumber rezekinya, tambahan sumber pendapatannya. Nah, maka kita tawarkan solusi ini sebagai alternatif untuk mendapatkan tambahan sumber rezekinya atau sumber pendapatannya. Itu memang harus membuka mindset, harus ada kesamaan mindset kita. Kalau dia biarlah akhirat juga belum tentu ada, ya lain lagi ceritanya. Ya kan? Akhirat itu kan masih katanya. Ya, saya belum percaya katanya kalau belum membuktikan sendiri. Ya sudah, tinggal tunggu saatnya kan gitu aja. Ya. Baik, Pak. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Ya. Ada yang tanya nih. Bagaimana bagaimana supaya bisa menjalankan bisnis ini dengan benar? Ya, kalau mau dengan benar ya mindsetnya yang benar dulu ya. Jadi apa tujuan kita masuk di dalam usaha ini, solusi ini? Kalau saya dulu memang ketika saya tertarik dengan usaha ini, ya, karena saya sangat senang dengan tujuan atau visi dari perusahaan ini, yaitu membantu umat bebas hutang riba. Kemudian apalagi diimbangi waktu itu juga saya ikuti ada yang training yang namanya Spiritual Leadership Camp. Sudah visi perusahaannya keren, ternyata ada training yang juga sangat keren. Training yang terutama untuk bagi yang muslim ya, itu yang bisa membuat kita ini benar-benar merasa bahwa ya kita ini bukan siapa-siapa. Dan ketika kita ikut di training itu, kita akan tahu bagaimana caranya mendapatkan pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah menghidupkan sunnah. Nah, jadi visinya udah keren, trainingnya keren, apalagi potensi rezekinya keren gitu ya. Nah, maka saya tertarik di situ. Nah, maka ketika saya menyampaikan ke orang lain bagaimana? Ya kita sampaikan saja yang paling menarik itu sebenarnya supaya semua punya mindset yang sama. Apa yang membuat Bapak Ibu tertarik di dalam usaha ini? Sampaikan kepada orang lain. Artinya begini,
Kalau saya tertarik di bisnis ini karena bebas riba misalnya nih, bantu umat bebas riba, maka sampaikan ke orang lain juga yang punya ketertarikan yang sama. Misalnya nih ngomongnya ada komunitas nih bantu orang-orang cepat lunas hutang. Misalnya begitu. Nah, maka orang yang punya utang yang tertarik pengen juga bebas hutang pasti akan merespon. Maka kita punya pasukan yang sama visinya dengan kita. Ya, pengen bebas hutang riba. Atau ada perusahaan bagi-bagi mobil tiap bulan nih. Misalnya gitu. Wah, dia tertarik juga pengen dapat mobil, maka visinya sama, dia kerja mobil. Tapi kita ini pengen bebas hutang riba atau pengen dapat motor, mobil, rumah gratis, tetapi kemana-mana yang kita omongin produk, nawarin produk. Maka dari awal visinya sudah melenceng dulu, nggak nyambung dengan visi kita. Ya, visinya mau ngajakin orang bebas hutang riba, tapi yang diomongin produk. Ya, sulit, nggak match dari awal. Itu ya. Jadi kalau yang benar bagaimana? Kalau saya selalu sarankan kembali ke visi misi PT BES, yaitu membantu umat bebas hutang riba. Itu yang harus ditekan-tekankan terus. Harus ditekankan terus adalah bantu umat bebas hutang riba, karena itu visi yang paling keren. Itu satu-satunya perusahaan yang punya visi seperti itu ya hanya PT BES. Ini yang berbeda dengan yang lain-lain. Di perusahaan yang lain kadang-kadang malah justru nyuruh kita utang untuk beli mobil supaya kelihatan gagah. Kita malah melarang orang untuk kredit-kredit yang terutama yang riba itu yang kita larang. Itu ya, jadi jalankan benar ya, jalankan sesuai visi saja. Kita nggak ada kewajiban tiap bulan belanja, ya maka nggak usah terlalu banyak ngomong-ngomong nawar-nawarin produk, malah kita kayak sales, ya kan? Nah, dan kalau kita memang kecuali kita memang ahli di situ ya nggak apa-apa, ya. Tapi saran saya kalau Bapak Ibu mau bicara produk, ya, bicara produk, kita punya produk yang luar biasa, pupuk. Ya kalau bicara produk pupuk itu orang belanja itu satu orang bisa berkali-kali dan bisa jumlah banyak, karena yang punya pupuk itu punya lahan pertanian atau perkebunan banyak yang punya puluhan hektar, ratusan hektar. Jadi kalau belanja bisa banyak. Tapi kalau Bapak Ibu ngomongin produk-produk kesehatan, ya paling dia beli cuma 1 botol, 2 botol, ya nggak ngefek untuk pertumbuhan bisnis kita. Ya, jadi ya harus cerdas lah. Intinya jangan kemudian gampang tergiur dengan omongan, tapi harus di logika juga. Ya, terus ya, apalagi ini nih? ada pertanyaan dari Pak Bangun Sutopo. Adakah perbedaan mindset utama dan mindset pendukung untuk memulai di bisnis ini? Misalnya bebaskan hutang riba dulu, baru gabung, atau bagaimana? Gitu, Pak. Loh, justru gabung itu untuk bebas hutang riba ya, bukan bebas hutang riba dulu baru gabung. Ya, jadi jangan kebalik-balik gitu kan. Bantu umat bebas hutang riba. Jadi PT BES ini untuk bantu umat bebas hutang riba. Bapak Ibu yang pada punya hutang riba, ayo bergabung di PT BES, jalankan solusi yang ditawarkan. Ya, insya Allah kita dapat rezeki yang bisa kita gunakan untuk melunasi hutang-hutang kita. Seperti saya dulu. Saya terakhir masih punya hutang 3,2 miliar. Utang saya 3,2 miliar, alhamdulillah ketika saya jalankan solusi yang ditawarkan oleh PT BES, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, dan ternyata nggak nyampe setahun 3,2 miliar lunas. Kok bisa begitu? Ya karena saya paham betul, Pak. Jadi begini, kadang orang itu tidak membuat perbandingan yang pas, ya, tidak membuat perbandingan yang pas. Saya ini membuat perbandingan. Perbandingannya begini. Saya ini jadi pengusaha. Anggaplah modal ratusan juta. Berapa tiap bulan yang saya bisa dapatkan? Kemudian kalau saya mau mengembangkan usaha, saya perlu modal lagi, perlu keluar duit lagi. Semakin besar usaha saya butuh orang semakin banyak. Betul, orang semakin banyak itu sebenarnya berisiko juga semakin banyak. Karena orang itu juga karakter bisa berbeda-beda, karyawan itu. Ya, karena ini statusnya adalah karyawan. Perlu mengembangkan lagi, perlu modal lagi, perlu operasional yang lebih tinggi lagi. Iya, kalau kita waktu mengembangkan nambah toko lagi misalnya gitu, itu tokonya juga berkembang bagus. Kalau ternyata tokonya tidak berkembang bagus, yang terjadi apa? Malah justru kita subsidi. Nah, itu kan pengalaman saya di dunia usaha seperti itu. Nah, kemudian saya bandingkan dengan di PT BES ini. PT BES ini modal paling besar cuma 62 juta. Sudah nggak ada kewajiban lagi belanja-belanja tiap bulan, nggak ada masalah.
Kemudian tergantung bagaimana kita mengembangkannya. Dan kita sudah tidak perlu mau mengembangkan di mana-mana, kita sudah nggak perlu keluar duit lagi dan nggak perlu pusing-pusing lagi. Ya, makanya bisnis saya berkembang nih, ada di bahkan sampai ke Brunei, ada di seluruh Indonesia sudah ada. Keluar modal lagi enggak? Enggak. Bisnis saya berkembang sampai Sulawesi, sampai Sumatera, di Kalimantan, di NTB, bahkan di Papua juga berkembang. Saya keluar modal lagi? Enggak. Tapi kalau kita usaha konvensional, kita mau mengembangkan, jangankan sampai jauh-jauh Holland, kita di satu daerah mau buka lagi aja keluar duit lagi, keluar modal lagi. Yang mana hasilnya belum tentu ketika kita buka lagi akan menjadi lebih besar. Tetapi kalau di PTBS Anda buka lagi tempat lain, artinya punya mitra tempat lain, pasti sudah bisa dipastikan rezeki Anda akan tambah, nggak akan berkurang. Dan Anda sehebat apapun Anda sebagai pegawai, Anda sebagai manajer, Anda sebagai direktur, atau Anda sebagai pengusaha, mohon maaf nih, ketika terjadi sesuatu pada Anda meninggal dunia, jabatan direktur, jabatan manajer nggak bisa diambil alih oleh anak istri Anda. Ya selesai sudah, tamat. Anda punya usaha, kalau anak istri Anda nggak pernah terlibat dari awal, Anda punya usaha nih, misalnya punya usaha apa? Anggaplah punya jadi kontraktor besar gitu. Anda meninggal, anak istri Anda belum tentu bisa melanjutkan. Tetapi di bisnis ini, Anda meninggal, keluarga Anda bisa melanjutkan. Kalau toh dia tidak pinter, nggak ada masalah, karena timnya sudah berkembang, rezekinya juga akan dapat terus. Tapi kalau Anda sebagai manajer, meninggal, ya sudah, paling cuma ada uang duka, setelah itu selesai. Kalau yang PNS ya mungkin masih ada pensiun untuk istri, tapi sampai dengan istri aja. Coba bayangin, berbeda sekali. Jadi harus ada perbandingan-perbandingan yang memang harus kita pikirkan banyak sekali. Banyak hal lah ya, kalau mau berbicara, mau berdiskusi lebih panjang lebar tentang business network marketing, khususnya PTBS ya. Saya nggak ngomongin MLM yang lain, karena beda-beda, manajemen beda-beda, hasilnya juga bisa berbeda-beda. Ya, karena banyak kan, seperti tadi saya contohkan, Mas Hendra itu 11 kali ikut MLM nggak pernah sukses di sana, tapi di sini bisa sukses. Artinya memang di sini banyak sekali kemudahan-kemudahannya. Ya, itu. Jadi harus membuat perbandingan benar-benar sehingga kita tahu, oh ternyata PTBS ini layak benar-benar diperjuangkan, maka perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kemudian kita menyesal nantinya. Gitu. Ada lagi Mbak Yunis? Ya Pak, ada lagi dari Pak Nasrun. Bagaimana, kalau ini mitra mungkin, bagaimana cara follow up calon mitra yang sudah ikut Zoom seminar? Ya, follow up gampang aja. Follow up cuma ditanya, sudah mengikuti dari awal sampai akhir, sudah. Ya kan, gitu kan, lo udah ngikutin. Kecuali, waduh, kemarin pas ada Zoom seminar, tiba-tiba saya ada tamu, jadi saya nggak, ya kan. Beda lagi, kalau begitu ya nanti diikutkan lagi di Zoom seminar lagi. Ya. Jadi harus dipastikan dulu udah mengikuti, oh sudah saya ikuti dari awal dan akhir. Oke, kalau sudah mengikuti, bagian mana yang menarik kira-kira? Produknya atau usahanya? Misalnya begitu, harus ditanya begitu. Jangan ada yang mau ditanyakan, waduh itu Bapak Ibu membuka persoalan baru. Kalau ditanya ya kalau bisa jawab, kalau ada Bapak Ibu nggak bisa jawab kan malah jadi repot. Tanya saja, ya bagian mana yang menarik, produknya atau bisnisnya? Biasanya jawab dua-duanya. Wah memang betul. Nah kira-kira mau ambil yang mana nih? Yang bisnis apa yang priority kan gitu. Tinggal dikejar yang ke sana aja. Jangan cari persoalan lah kalau follow up itu. Gitu ya, itu nantilah itu di trading. Oke. Iya, Pak. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Coba dicek lagi. Ya, kita sepakat sampai jam 17 ya. Sekarang jam berapa? Jam 16 kurang 10 menit. Ya, oke. Iya. Ya, itu ada pertanyaan. Ada teman saya yang ingin ikut gabung, tapi istrinya tidak setuju karena suaminya pernah ikut bisnis MLM dan gagal. Tadi sudah dijawab ya Pak ya. Cuman ini spesifik sudah pernah itu keren ikut MLM. Itu begini, kalau saya jadi suaminya nih, ya kalau saya jadi suaminya tersinggung. Kok tersinggung lah, istrinya aja sampai nggak percaya sama suaminya.
berarti istrinya itu secara tidak langsung sudah tidak ada kepercayaan sama suami bahwa suami bisa sukses. Itu menyedihkan sebenarnya. Ya, karena itu pernah saya alami juga. Ketika itu istri saya nggak setuju. Tetapi bagi saya, kalau ada istri yang istri saya nggak setuju, sementara yang saya jalani sesuatu yang baik, justru disitulah semangat saya terpacu, bukan malah kendor. Karena saya harus buktikan, waduh bahaya nih, istri saya aja udah nggak percaya saya bisa sukses. Kan itu terhina kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, istri saja sudah nggak percaya. Waduh, itu harga diri kalau bagi saya. Maka kalau saya, istri saya menolak, justru saya harus ambil keputusan dan saya harus buktikan. Itu. Karena saya harus sadar diri bahwa posisi saya adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga minimal. Anda dalam rumah tangga menjadi pemimpin aja letoy, bagaimana Anda mau menjadi pemimpin bagi banyak orang? Nggak akan ada ketegasan, nggak ada keberanian Anda untuk mengambil keputusan. Jadi karakter seorang pemimpin itu harus bisa menganalisa, ya, menganalisa istri saya kalau nggak setuju, kenapa ini berarti istri saya nggak percaya sama saya. Kalau Anda nggak tersinggung ya berarti ya kurang peka aja. Kalau saya tersinggung kalau gitu. Dan itu pernah terjadi pada saya, jujur aja itu pernah terjadi pada saya. Tapi saya buktikan dan alhamdulillah berhasil. Ya, itu. Jadi harus jadi motivasi lah. Intinya begini, cobalah belajar dari apapun kendala atau tantangan yang ada di lapangan itu sebagai bahan bakar kita, pemacu motivasi kita. Jangan pernah membuat kita down. Maka mindset kita ini harus selalu di setting yang positif. Ya, mindset kita itu harus setting yang positif. Jangan, waduh, istri saya nggak setuju, terus lemes. Bukan, wah istri saya nggak setuju. Kenapa istri saya nggak setuju? Wah, berarti istri saya nggak yakin nih kalau bisa sukses. Padahal istri saya kalau saya kasih Pajero gratis seneng nggak? Oh, pasti seneng. Saya kasih rumah gratis pasti seneng. Oh, pasti seneng. Teman-teman seneng dapat dikasih Pajero gratis, rumah gratis. Tapi kenapa nggak setuju? Berarti karena nggak yakin bahwa saya bisa mewujudkan itu. Kan harus ke sana larinya. Ya, jangan malah sok harmonis. Waduh, sayang istri saya nggak setuju. Saya semangat sih, tapi itu pemimpin letoy. Ya. Pemimpin istri saja belum sanggup, gimana mau memimpin banyak orang gitu. Ya, nggak tersinggung ya, jangan ini tersinggung. Ada satu nih. Ya, kalau untuk orang yang sudah punya kebutuhan semuanya, orang kaya gitu Pak, gimana cara merasa kebutuhannya sudah terpenuhi itu? Bagaimana kita meyakinkannya gitu? Sama orang kaya, sama orang yang sudah mapan, jangan menggurui, itu kunci nomor satu. Ya, sama orang kaya, sama orang mapan, sama orang punya pengaruh, itu jangan menggurui. Ya, larangan itu, pantangan itu menggurui. Artinya menggurui bagaimana Pak? Presentasi Pak, ini ada bisnis bagus Pak, itu wah ini luar biasa, nggak masuk Pak. Maka bagaimana caranya? Ada satu kebutuhan kalau kita sadar ya, kita paham ya. Kebutuhan seseorang itu adalah pujian. Maka Bapak Ibu yang pintar muji biasanya pada disenangi banyak orang. Ya, karena itu kebutuhan manusia siapapun lah, siapapun. Ya, meskipun sebenarnya misalnya beginilah, dia itu tahun kemarin dengan hari ini nggak ada perubahan ya tetap jelek misalnya orangnya gitu ya, secara fisiknya. Tapi tiba-tiba Anda cuma katakan, Anda kelihatan lebih bersih ya, Anda kelihatan lebih ceria, Anda kelihatan itu aja udah senang, padahal sebenarnya sama saja. Tapi berikan pujian, artinya itu menunjukkan bahwa yang namanya pujian itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Ya kan? Nah, kalau Anda berhadapan dengan orang yang levelnya lebih tinggi dari Anda, ya jangan ngajari, jangan apa, puji saja dia. Pak, saya ke sini, ya sebenarnya saya sangat kagum sangat dengan Bapak, karena Bapak ini orang yang sukses luar biasa. Nah, saya sebenarnya pengen bisa seperti Bapak. Nah, saat ini Pak, saya sedang menjalankan satu usaha, misalnya gitu ya, menjalankan satu kegiatan yang punya visi membantu umat bebas hutang riba melalui sebuah program yang dibuat oleh PT BES. Nah, saya pengen konsultasi dengan Bapak nih, membutuhkan advice dari Bapak. Kira-kira sistem ini bagus enggak, Pak? Nah, jadi begini Pak, di PT BES ini kita misalnya nih mulai jelasin ya, di PT BES ada perusahaan penjualan langsung. Jadi kalau kita pengen bebas hutang riba bersama PT BES, kita cukup belanja saja produk-produk PT BES sekali saja minimal. Terus jelasin lah, kan kita minta pendapat.
Nah, setelah kita minta pendapat, kan dia pasti memperhatikan. Karena mau dimintain pendapat, masa nggak memperhatikan? Saya ingin mendapatkan minta pendapat Bapak bagaimana tentang bisnis yang sedang saya jalani. Dia perhatikan terus sampai akhir. Tunggu responnya bagaimana menurut dia. Wah, itu bagus itu. Nah, misalnya anggaplah kita begitu. Wah, ini bagus nih lah. Alhamdulillah Pak, berarti ini bagus Pak ya. Nah Pak, kira-kira Bapak cocok nggak nih dengan visinya dari PTPS Membantu Umat Bebas. Wah, bagus banget itu misalnya begitu. Nah Pak, begini Pak, saya itu punya pikiran begini. Sebenarnya banyak kan di sekitar kita ini orang-orang yang terjebak pada utang riba. Tetapi kalau saya langsung yang menyampaikan atau saya yang hanya mau menjelaskan mereka, mereka juga belum tentu percaya karena saya juga masih punya utang riba, misalnya begitu. Nah, saya berharap Bapak itu bisa menjadi figur, maka saya harapkan Bapak mendukung program ini, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya udah Pak, kalau Bapak berkenan mendukung program ini, Bapak boleh Pak. Bapak juga ambil supaya nanti saya bisa mengedifikasi Bapak ketika saya menjelaskan orang lain. Nah, misalnya begitu. Puji aja dia. Jadi closingnya bukan closing karena dia pengen kaya, bukan, tapi supaya dia kalau waduh saya nggak perlu nih, ya nggak apa-apa Pak, Bapak nggak mungkin Bapak nggak perlu, tapi insya Allah di sini juga ada rezekinya, nanti Bapak rezekinya bisa Bapak hibahkan saja kemana, sedekahkan ke siapa, ya harus bisa begitulah, ya. Jadi kalau kita datang ke orang yang ngutang sudah nggak punya, lebih kaya dari kita, ya kita datang dengan ngomong macam-macam, ya seolah-olah menggurui, dia nggak akan dengerin lah. Sulit untuk dia bisa dengerin. Itu ya, kecuali dia punya persoalan utang yang sudah pusing, ya udah macet, nah, itu lain ceritanya meskipun kelihatannya kaya. Gitu, Mbak Yunis. Baik Pak, ada satu terakhir ini Pak. Kalau sudah banyak hutangnya, bagaimana caranya menjalankan bisnis ini di awal gitu Pak? Ya banyak hutangnya malah harus semangat, sudah. Ya banyak hutang itu jadi motivasi. Hutangnya berapa sih? Saya dulu 3,2 miliar. Kira-kira hutangnya lebih banyak saya atau tidak? Ya, kalau hutangnya nggak lebih banyak dari saya, ya tetap aja semangat. Lebih banyak pun nggak ada masalah sebenarnya. Ya, karena ini justru jadi solusi. Sudah terlalu punya banyak utang, ya sudah. Alhamdulillah ketemu solusinya malah bersama PTPS. Jalankan saja. Ya, nggak usah khawatir. Lah terus bagaimana Pak? Kayak mau ngajakin orang bebas riba, sementara saya masih punya utang riba. Ya nggak ada masalah kan, yang bayarin bukan Bapak atau bukan Ibu, yang bayarin PTPS, kan gitu kan. Kalau yang bayarin Bapak Ibu ya punya utang ya pusing suruh bayarin. Kan kita dalam rangka ikhtiar bagaimana bebas utang riba, mengajak sebanyak-banyak orang untuk bersama-sama berjuang bersama kita untuk bisa terbebas dari utang riba dan bisa wujudkan impian-impian yang lain, bisa punya motor, mobil, rumah, cash, bahkan mungkin impian-impian kita yang lain juga bisa kita wujudkan secara cash. Jadi malah punya utang ya oke. Orang itu serba ini aja kalau jadi begini, ketika Anda punya utang banyak diajakin, waduh gimana saya masih punya utang disuruh diajak usaha ini yang pakai modal, tapi ketika Anda nggak punya utang diajak, udah aku nggak punya utang kok kan gitu ya. Jadi kalau kita mencari orang yang beralasan-alasan begitu ya ketemu terus alasan, karena alasan itu bisa dibuat. Ya alasan itu bisa dibuat untuk masuk akal yang pasti. Ya makanya saya ini orang yang sebenarnya nggak pernah. Jadi begini, ketika saya meminta tolong seseorang gitu ya, atau mau apa orang itu alasannya begini, ya udah saya nggak perlu bantah, karena saya sudah tahu inti dari alasan dia itu tujuannya hanya untuk ya menolak atau apa ya sudah begitu saja. Kalau memang alasannya karena dibuat untuk masuk akal. Tetapi kalau kita masih bisa gali, kira-kira kita masih bisa gali itu, ya gali untuk hot buttonnya, artinya kita bisa menggali apa yang bisa membuat dia bergairah lagi. Ya kita coba kita ngomong-ngomong kita. Tapi kalau sudah sulit ya alasannya, alasan itu kalau udah ini kita coba dengan sini dia alasan ini, kita coba dengan di sini dia alasan yang ganti lagi, artinya kelihatan alasannya cuma untuk membentengi diri ya sudah lah. Karena dia akan cari-cari alasan terus, 1000 alasan ada. Karena orang yang mau sukses itu bukan orang yang pintar mencari alasan, tapi orang yang sukses itu hanya punya satu alasan, yaitu ingin berubah hidupnya menjadi jauh lebih bagus, ya sehingga dia mau berjuang. Alasannya cuma satu itu saja, bukan alasan yang banyak-banyak. Ya, dan ingin membahagiakan orang lain atau keluarganya. Tuh, Mbak.
Baik Pak, sudah 1 menit lagi di jam 5 sore. Sudah selesai mungkin ya Pak ya, pertanyaan sudah habis, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah Ya, mungkin nanti pas jam 5 pas ya. teman-teman, ya sudah pas jam 5 ini Pak. Teman-teman mungkin yang masih ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan kepada pengundangnya ya, nanti pengundangnya akan membantu menjawab ya. Baik, begitu Pak Haris, Ya, acara terima kasih sharingnya Mbak sudah Yunis. baik. Terima Ya, kasih terima Pak kasih. Haris. Oke ya, jadi Baik teman-teman saya akhiri sekalian, dulu ya. ya, Saya akhiri dulu lah. ya Saya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan meramaikan sharing sore hari ini. Insya Allah silakan dirangkum lagi, dicatat lagi, dijadikan acuan untuk teman-teman berbisnis menjalankan usaha yang luar biasa ini ya. Sharing dengan mitra-mitranya dan juga yakinkan calon-calon mitranya ya. Baik, terima kasih. Kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.